Hasto ini tampaknya sudah siap banget menghadapi perang panjang. Karena Hasto tampaknya bukan hanya menyiapkan data korupsi Jokowi dan keluarganya, tapi juga skandal-skandal yang oleh Guntur Romli disebutkan akan mengubah peta penanganan korupsi, tapi juga publik opini. Selalu kita mampu untuk mengintip dalam peristiwa korupsi, selalu ada dimensi skandal di situ, dan session-session tentang isu itu yang ditunggu publik. Karena Pak Hasto dengan tenang mengatakan bahwa dia mampu, atau dengan tegak lurus sebagai muridnya Bung Karno itu bahkan tidak ada gentar sekalipun kalau itu menyangkut keadilan, menyangkut martabat bangsa, menyangkut kejujuran di dalam politik. Jadi kelihatannya, atau bahkan bisa dipastikan bahwa Pak Hasto tentu siap dengan perang panjang ini. Dan perang apa aja, ya itu bukan sekedar perang hukum, bukan sekedar perang politik, tapi dimensi-dimensi lain yang sifatnya skandalus, itu hal yang selalu ada di dalam setiap peristiwa politik itu. Nah, itu saya kira yang dimaksudkan oleh Ibu Koni, bahwa data-data itu sudah diamankan, dan karena itu nggak perlu takut tuh bahwa itu akan dihilangkan sebagai barang bukti itu, atau sebagai petunjuk-petunjuk yang memungkinkan KPK itu mengerti bahwa ini peristiwa ini itu sebetulnya di belakang peristiwa hukum ada peristiwa politik, di belakang peristiwa politik ada sesuatu yang rahasia tuh. Ya, itu kenikmatan kita menonton dramaturgi dari peristiwa Harun Masiku ini. Dan ini kesempatan juga kita belajar bahwa kekuasaan yang terlalu lama itu pasti punya ambisi, dan kekuasaan yang punya ambisi itu artinya dia akan memburukkan dirinya sendiri. Itu Pak Jokowi terlalu lama berkuasa, udah timbulkan ambisi untuk punya backup dengan berupaya mengambil alih PDIP. Itu Pak Jokowi tetap punya banyak masalah yang mungkin sekali jadi pertimbangan dia, sehingga dia menginginkan supaya politik masih bisa dia kendalikan. Kan itu juga petunjuk terbalik bahwa kalau ada orang ingin mengendalikan sesuatu, itu artinya dia tidak ingin rahasianya dibongkar oleh orang lain, karena itu dia mesti ambil alih kan kekuasaan itu. Apalagi dalam soal politik yang selalu banyak skandal, maksudnya kemampuan kita untuk membaca politik harus juga didampingi oleh kemampuan kita membaca yang terselubung, yang biasa disebut sebagai skandal.